Kalau dibandingin sama Ical sebenarnya permasalahan karakter Elzan tuh kalau ada yang nonton filmnya dari awal versi filmnya. Iya. Permasalahan Elzan tuh dari awal dia kelewat baik, saking kelewat baiknya jadi bikin masalah, jadi goblok gitu loh. Kalau di film kan ada dua masalah yang terjadi karena Elzan terlalu baik gitu kayak. Yang pertama yang scene balikin dompet, ya. Yang dia ngaku dia maling dompet. Kedua pas di scene pencurian di bank, dia malah ngebantuin ibu-ibu lagi sesak nafas. Ya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kan kayak lu lagi nyuri tapi mau bantuin orang kayak jadi masalah gitu. Ya. Terus semuanya jadi amburadul. Nah kalau di season 3 ini Elzan mencoba untuk se-nggak peduli mungkin terhadap masalah-masalah orang. Dia coba hidup lebih fokus kepada keluarganya, tapi tetap aja ada aja situasi yang bikin dia mau nggak mau harus gue tolongin nih kayaknya. Iya, kena lagi nih, gue lagi. Apa ya namanya? Savior complex ya kalau nggak salah. Ya gitulah. Mungkin itu sih. Dan untuk paling itu sih kan ya, nggak boleh spoiler ya. Karakter Elzan. Kalau dari lo? Ada yang bisa jubir. Lebih fun sih karena banyak karakter-karakter baru yang bikin season 3 ini jadi lebih seru. Terus action scene-nya yang koreonya udah di-upgrade gerakan-gerakannya. Udah ada, kayak udah ada ya sih. Udah di episode 1 tadi. Yang di tongkrong gitu kalau nggak salah. Aku salah satu koreo kesukaan aku sih itu karena buat di season 3 ini mungkin kalau pas season 2 kan yang merasa diperebutkan adalah Ara ya karena ada si karakter Biowan Datu. Tapi kalau di season 3 ini memang ada intrik-intrik yang menarik banget karena kehadiran si karakter ini Laras. Dan bisa dibilang kan Ara ini kan karakternya lumayan cukup teritorial ya. Jadi dia sangat memprotek keluarganya, teman-temannya, apalagi pasangannya. Jadi tiba-tiba kalau ada kehadiran orang baru tuh pasti nggak cukup mudah untuk diterima sama Ara. Nah itu yang membuat jadi menarik. Apakah dia akan terus tidak menerima kehadiran Laras atau nantinya akan menerima? Berarti ini dia itu mengambil peranannya untuk mengasuh dan menjaga Wulan. Paling itu sih, dan highlightnya dia jadi Ica lagi lebih ingin punya kestabilan. Udah itu. Iya, kan nggak hanya masalah keluarga tapi ada kisah. Oh yes, Itu gimana tuh? Ada yang itu udah mereka ada tadi dia episode 1. Iya, jadi dia mau menikah dan dia bingung gimana caranya ngelamar menikah, tapi nanyanya ke ini orang. Kayak orang buta nuntun orang buta, tau gak lu? Salah banget orangnya ditanya. Udah gitu nggak tahu manggil apa bawa si ini kan? Waktu itu udah ada kan di episode 1? Bawa belum. Nah, sabar. Sabar. Makanya make sure. Jadi kisah apa kali ini? Lo ngobrolnya seperti apa untuk dia ketiga sama Nicole, Jul? Untuk di sini explore gimana? Karena cara ngobrolnya aja dari 1, 2, dan 3 kan juga banyak yang spontan sebenarnya. Itu di mana-mana hukumin apa ya, gue bingung deh. Kita kembali. Ya kita banyak yang spontan. Ya. Jadi banyak banget yang ya udah terjadi di lapangan dan it works. Itu sudah diaplikasikan dari season 1, season 2 dan season 3. Paling kita ada ngobrol-ngobrol tentang misalnya gini gue mau lebih nurture Wulan deh, gue buat janji deh tentang karena dimarahin kebanyakan rokok kan di episode 1 sini. Yes. Paling itu. Itu ya luar biasa. Tapi kita akan lihat karakternya seperti apa sih. Jadi kan ayah anak, nah ayah yang seperti apa yang nanti teman-teman penonton akan dapatkan dari karakternya kami. Silakan. Oke, sebelum membahas hubungan ayah dan anak ya. Iya. Maaf hari ini saya lupa di botox. Jadi agak jomplang ya. Pakai kacamata
kacamata blogan nggak apa-apa. Hubungan ayah dan anak ya. Ya, yang pasti benar kata Ali, kita banyak ngobrol, terus kita banyak nge-breakdown karakter masing-masing, terus mau menciptakan hubungan seperti apa supaya agak berbeda, karena kan karakter si Calvin dan Dolan ini kan emang sama-sama quirky, unik gitu kan. Terus pokoknya hubungan yang bisa dibilang berbeda lah. Penasaran? Tonton aja pertarungan. Elang, kita tuh kayak ribut-ribut perang dingin gitu, karena pengen mendominasi menjadi pemimpin gitu. Lebih ribet sih di sini. Lebih ribet ya? Terus gimana berarti explore-nya, ngobrol bersama dengan para cast dan sutradara untuk kembangin? Alhamdulillah semuanya lancar sih ya, karena kan aku yang aku rasakan perbedaan dari season 2 dan ketiga nih cukup tebel ya untuk karakter Kumala gitu. Di season 3 ini Kumala tuh jadi kita masih diberikan banyak misteri dengan karakter kamu yang ada di sini. Jadi boleh diceritakan emosinya seperti apa yang kamu build di pertarungan series 3 ini dan bergabung bersama dengan teman-teman, tentunya kesannya seperti apa sih? Silakan. Oke. Mungkin kalau soal karakter di sini aku tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena sebenarnya banyak banget rahasia-rahasia yang kalian harus tahu kalau sudah menonton nanti. Cuman mungkin kalau membangun emosinya itu dari reading ya sama Mas Fajar juga sama Sinu juga, kita udah ngomongin dari ada beberapa fase gitu, dari awal yang masih seperti apa, fase kedua tuh seperti apa, itu karena emosinya juga berubah-ubah gitu. Jadi persiapan yang silakan. Spontan. Kata Mas Fajar, dipakai lagi punya gue. Iya kan, Mas Dino? Mengagetkan. Mengagetkan, kami kotor. Oke, Graciela, Abigail, silakan kalau kamu satu kata. Iya. Miskin. Mewakili keluarga ya. Itu Okay. Satu kata. Mewakili penonton bingung. Bingung. Oke, Clara. Brutal. Ali Fikri. Nyawa, karena semua yang ada di series pertaruhan yang dipertaruhkan adalah nyawa. Wih. Asik. Mau nggak? Mas Kristo, boleh satu kata Mas? Keluarga. Oke, mau nih Efrosina? meresahkan. Meresahkan. Kita ke sebelah kanan dulu ya, ke Mas Fajar silakan. Iya, nanti Elsa terakhir. Oh, mentang-mentang ya, oke. Oke, karena saya juga mengalami pertaruhan dari season 1, 2, 3, terus saya juga nonton filmnya, maka saya ingin memakai kata ini, pertaruhan tumbuh. Tumbuh luar biasa. Kau ya? menyala. Abangku. Julio? Terang. Menyala terang. Itu Julio itu terang. Apa ya, man? Fun. Oke, siap. Gue mau jawab fun tadi. Terakhir, Jeffrey Nicole, Elzan silakan. Menyenangkan. Gak boleh diartiin doang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gak boleh. Kegembiraan. Iya. Satu kata dari Elzan, silakan Nicole. Menginspirasi. Menginspirasi, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan kita akan foto bareng, jadi boleh berdiri para cast dan juga film episode pertama dari pertaruhan The Series 3. Oke, kita geser dulu sebentar, boleh merapat lagi.